أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. ربي أعوذ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kita maos kita berbuat baik terlebih dahulu untuk kirim Al-Fatihah untuk almarhum Mbak Gunadi dan almarhum Mbak Jasma. Bila Rubi almarhum Mbak Gunadi, almarhum Mbak Jasma, Al-Fatihah. Saudara yang dirahmati Allah, segala puji kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb alam semesta, pencipta, pemilik, pemelihara apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi, termasuk diri kita, keluarga kita, kerabat kita semua. Malam ini saya ingin mengajak untuk mengkaji ayat Allah di surat kedua, surat Al-Baqarah ayatnya 208. Tadi yang saya katakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Tapi Allah perintahkan kepada kita atau memberi petunjuk kepada kita, dan ini bisa kita lihat di surat 16 ayat 98, surat An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza, maka ketika atau apabila qara'ta, kalian membaca Al-Qur'an, fasta'id billah, maka adalah kamu mohon perlindungan kepada Allah minas syaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Kalau kita mengkaji Al-Quran, pasti syaitan tidak akan rela. Setan itu akan menarik kesesatan. Maka kita tadi di dalam surat Al-Baqarah 28 bahwa syaitan itu innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Dia akan menarik hamba-hamba Allah yang beriman untuk dolar, untuk zalim, untuk sesat. Karena itu setiap kita membaca Al-Quran, apapun ayatnya, hendaknya kita mohon perlindungan kepada Allah. Karena Allah tahu siapa yang minta perlindungan, siapa yang tidak. Karena Allah tahu yang minta perlindungan dan yang tidak, maka Allah akan lindungi siapapun yang mohon perlindungan dan siapapun yang kita bermohon perlindungan, ya tidak dilindungi.
Karena itu ini zikir ta'awud ini seringkali lupa. Orang membaca ta'awud itu kalau membaca Quran resmi. Tapi Allah jelas-jelas bahwa kalau kita ini mau membaca Al-Quran, jangan lupa membaca ta'awud atau mohon perlindungan kepada Allah dari siapa? Dari godaan syaitan yang ini 16:9. Di surat Al-Mu'minun di surat 23 ayat 97 sampai 98 ini lebih diperluas. Ayat di atasnya memang orang-orang yang mengikuti langkah syaitan akan berusaha menyesatkan kita. Maka Allah mengajarkan waqur rabbi a'udzubika min hamazatis. Saya yakin wa a'udzubika rabbi ayat. Maka berlindunglah dari bisikan-bisikan mereka dan kedatangan mereka, yaitu apa saya? Maka Rabbi a'udzubika min hamazatis, saya yakin wa a'udzubika rabbi ayat ini. Maka berlindunglah dari bisikan-bisikan syaitan dan kedatangan mereka. Ini diperjelas lagi di akhir surat yang ada di Quran, di akhir Quran yaitu surat 113 Al-Falaq dan surat 114 yaitu An-Nas. An-Nas yaitu dan bisikan-bisikan yaitu Rabbi a'udzubika qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas. Yaitu kita oleh Allah memang diperintahkan, Allah yang Maha Tahu memerintahkan kita untuk berlindung dari khannas. Khannas itu selalu berbisik-bisik di sudurnya manusia, di kepala kesadaran manusia, sehingga dia tidak sadar. Ini kata-katanya. Alladzi yuwaswisu fi sudur linas minadi nadi wan nas, yaitu setan yang wujudnya jin maupun wujudnya manusia. Yang kedatangan itu di surat 113, surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari ciptaan-ciptaan. Jadi yang mengancam keselamatan kita itu ada ciptaan-ciptaan Allah yang memang diciptakan Allah untuk mengancam kita. Bisa binatang buas, bisa berbisa, bisa jin-jin yang jahat, bisa manusia-manusia yang jahat. Maka kita memang diperintahkan Allah untuk berlindung dari ciptaan-ciptaan Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kegelapan malam kan sudah gelap. Ada ini saneko juga. Kalau kita gelap, kita tidak bisa melihat apa yang di depan kita. Gelap dari petunjuk, kita juga tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka kalau kita gelap, kita tidak tahu mana tangan, mana kaki, mana hidung, mana telinga. Maka kita diperintahkan Allah untuk selalu berlindung dari kegelapan malam. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil dari buhul-buhul yang disebarkan, dari sihir, dari santet, dari telur. Maka dari ayat ini sihir, santet, telur, kiriman-kiriman hal yang negatif itu ada. Dan kita tidak tahu
Apa ada yang menyerang, apa ada yang ngirim, siapa yang ngirim, dari mana yang ngirim, maka kita harus berlindung. Karena itu di jamaah Nadir ini kalau imam mau sholat biasanya setidak-tidaknya membaca Anas agar tenang, agar terlindung dari was-was, dari bisikan-bisikan yang mengganggu kesadaran. Jadi tadi memang kalau membaca Al-Quran maka kita diperintahkan Allah untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Paling aman, paling banyak. Misalnya mau minum, baca apa? Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu Quran apa enggak? Wah, repot. Bismillah langsung aja. Tapi ini di surat 7 ayat 16-17 Allah memberi petunjuk kita. Syaitan itu mendatangi dari depan, kanan, kiri, dari belakang. Karena apa? Karena betul-betul tidak rela kalau kita selamat. Maka perlindungan harus terus sesering mungkin. Dan ini di game yang Syaitan tidak mungkin bisa menirukan. Semua ayat bisa. Dia membaca bisa. Tetapi yang nggak bisa, a'udzubillahi minasyaitonir. Dan betul-betul saat ini agak boleh dikatakan hilang. Membaca ta'awudz itu kalau ingin membaca Quran dan resmi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita ya bismillah. Ya. Nah, karena itu dengan perintah surat 16 ayat 98 maka sedapat mungkin apapun yang kita baca, ya, maka kita tambahin mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang di masyarakat kita. Di samping yasinan ada komunitas yang sering membaca surat Al-Kahfi kalau ada yang membaca yasinan, ada yang Al-Kahfi. Karena memang wonten dasaripun Rasulullah juga memberi petunjuk untuk sering-sering membaca Al-Kahfi di malam. Di Yasin itu juga istimewa. Salah satu surat yang dapat salam dari Allah itu ya Yasin. Salamun qaulan mirrahim rahim. Kita ini dapat salam dari gubernur, dari menteri apa, seneng. Kok kenal sampean? Ya gitu ya. Seneng gitu Pak, jadi salam tuh. Katanya temannya SD dulu gitu saja. Kita senang. Dan di Yasin itu ada salam langsung dari Allah. Salamun qaulan mirrahim rahim wa ta'zul yauma aida. Di surat Al-Kahfi yang perlu kita betul-betul renungkan itu ayat 103 dan 104. Qul, katakanlah, hal nabi hukum bil aksarina a'mala. Katakanlah, apakah kamu perlu kami beritahu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Jadi Allah ingatkan ada orang yang paling rugi hidupnya. Kita pengen rugi hidup atau tidak? Pasti tidak pengen. Kita boleh. Saya untuk boleh hidupnya rugi, melampaui yang hidup dapat rokok. Ini yang petunjuknya, yang memberi petunjuk Allah. Alladzina dolla, yaitu orang-orang yang dolla, yang sesat, yang sia-sia, yang menyimpang. Dolla itu sa'yuhum fil hayatid dunya
wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sesat, orang-orang yang sia-sia, orang-orang yang menyimpang perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi Allah mengingatkan di kita ini, dan bahwa ada di antara kita, kata Allah, orang yang dia merasa sudah baik, sudah layak kalau meninggal, itu surga. Tapi ternyata dola sesat. Ingat di Quran itu tadi, mengapa diminta berlindung kepada Allah? Karena begitu dengan ngaji itu ibaratnya yang dekati dua, satu bawa kipas dari depan, dikipasi, angop-angop, yang satu dibawa jarum pentul, makanya harus obat-obatan. Dan ini kalimat-kalimat ini, anak ada yang nggak rela. Ini kitab suci, ini mukjizat, ini yang bisa mengantarkan ke surga. Itu hanya Quran. Kok bisa hanya Quran? Karena Allah hanya menilai hambanya dengan satu nilai. Apa satu nilainya? Takwa. Semua ulama, tidak ada yang ada pertentangan. Semua ulama sepakat salah satu pengertian takwa itu menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan. Perintah Allah adanya di mana? Ya Quran, tidak ada yang lain. Larangan Allah adanya di mana? Quran. Terus hadis itu penjelasan Nabi tentang hal-hal yang perlu dijelaskan di Quran. Hadis yang dari Nabi atau dari Allah tetapi lewat lisan Nabi, dalam arti tata bahasanya Nabi, yaitu hadis qudsi, itu penjelasan. Tetapi kitab suci satu-satunya yang saat ini suci ya Quran. Dan hanya dengan menjalankan Quran kita itu mulia di sisi Allah. Nah, kalau kita membaca Quran tidak tahu, bisa-bisa tanpa sadar kita menyimpang atau keliru. Nah, misalnya la ilaha illallah, karena kurang hati-hati alifnya jatuh, la ilaha illallah. La itu pasti ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau lam alif tidak ada Tuhan. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah secara Islam, masuklah Islam secara totalitas, jangan setengah-setengah. Lek setengah-tengah, nyuwun sewu, bisa jadi tidak dapat apa-apa, tapi merasa sudah dapat apa. Contoh, di dalam Quran selalu disandingkan tentang perintah sholat dengan zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Tegakkan sholat dan tunaikan. Tegakkan, terus hubungkan dirimu dengan Allah dan Rasulnya, dan tunaikan kesucian. Zakat itu suci. Terus saya mulai sholat kok tapi gak suci, wudhunya sembarangan misalnya, sehingga tasik kotor dalam arti tiada suci dari hadis, dari adat.
Niku kita sholatnya ditapi nomor ini besar. Kedua yang bacaan Quran, karena kita kan ngaji dan saya kebagiannya itu kan belajar Quran. Rasulullah mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, sanadnya adalah dari Ali bin Abi Thalib, bahwa umat akhir zaman nanti Quran hanya sekedar tulisan dan bacaan. Kalau kita sekarang kita lihat, banyak di antara kita sudah memang membaca Quran dan baik. Karena Quran itu kalimat-kalimat terbaik. Karena Quran itu firman-Nya. Tapi Quran ini petunjuk yang harus dilaksanakan atau petunjuk yang harus dijauhi. Kalau petunjuknya perintah dilaksanakan harus dilaksanakan. Kalau petunjuknya perintah yang harus dijauhi harus dijauhi. Maka mengaji Quran itu harus juga mengkaji apa maknanya dari ayat. Ini perlunya mengaji itu. Ya. Bahwa kalau perintah harus dilaksanakan, kalau larangan dijauhi. Dulu bapak-bapak ini pasti yang mau Quran angen-angen sama aneh. Makna itu pengertian yang dalam. Lek maca Quran angen-angen makna itu pengertian nih. Lek perintah piye kudu dilaksanakan dengan sebaik-baik. Kira-kira di kita, ya, kita masing-masing aja tidak lihat. Apakah baca Quran ini wis angen-angen sama maknanya? Karena petunjuk yang harus dilaksanakan menentukan tingkat ketakwaan kita kepada Allah. Wis maca Quran alhamdulillah. Tetapi kalau dia tidak melaksanakan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, dia belum tunduk patuh kepada Allah. Dan orang Islam itu artinya orang yang tunduk patuh kepada Allah, menjalankan al-Islam, jalan keselamatan, selamatan dunia dan selamat akhir. Ini akhir zaman ini. Quran hanya sekedar baca. Mulai sekarang walaupun sedikit niatkan ada belajar yang untuk mengerti apa maksud dawuhnya Allah itu. Ya memang tadi apa, tapi ini menentukan nasib kita di akhirat. Jangan sampai kita sudah merasa berbuat sebaik-baiknya, tetapi dianggap Allah rugi, dolar, keliru. Karena ini mumpung ada waktu yang sepuh-sepuh lewat mau sirati kurang jelas, ya putranya memacanya. Ngajine bacaan wis akeh, saiki ngajine maksudnya Gusti Allah nurunke ayat itu merintah nopo. Kata sakit pun digampang kalau kita agama umat Islam, yaitu menerjemahkan dari bahasa Quran ke bahasa ini. Nah, lebih luas tafsir di bahasa Iran. Udkhulu fi silmi kafah,
uang itu bisa nggak usah pilih, nggak boleh pilih, nggak itu pilih-pilih. Yo 5 pilar ini saja, sholat, zakat, puasa dan 5 rukun yang tidak boleh ditawar. Nyewu. Kafah ini juga menjalankan Islam itu secara total diri kita. Kita harus tahu diri kita ini, diri kita ini nopo mawon. Monggo dipirsani surat 32 ayat 9. Summa sawahu wa nafakha fihi bi ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wa absara wal afida qalilan ma tashkurun. Kita ini terdiri dari jasad, ada jiwa, ada ruh. Jasad ini pusatnya pada pikiran, pengetahuan, tahu atau tidak, modal Al-Fatihah ini. Lek jiwa niku pusatnya kolbu, niku sujud tadi, sadar apa mboten, ngerti napa mboten, paham napa mboten. Konteksnya kan rasa. Tadi ditengahi ini modal apa dhewe mumpung yang saya mumpung. Ojo sampai nanti sholat kita yang sewu kaya sholat pemuda sing teng ngarepe Rasulullah. Jadi wonten pemuda sholat teng ngadhepe Rasulullah, takbiratul ihram, nggih maca Al-Fatihah, nggih surat, rukuk, sujud, salam, tapi Rasul mengatakan awakmu durung sholat. Lek ini terjadi dan boten kita perbaiki, nanti kita sedo bisa jadi nilai kita nilai hamba Allah yang nggak sholat kan? Tapi kita sholat, kita madhep sinten ini, sholat menghadap sinten ini, menghadap Allah. Bedanya Allah kali makhluk apa? Petunjuk Allah, semua makhluk berpasang-pasangan. Hanya Allah yang esa, hanya Allah yang tidak boleh diduakan. Madhep sinten kalau mau sholat? Bu, Mbak, panjenengan sholat madhep Allah nggih. Maha Esa nggih. La syarikalah tidak boleh disekutukan, tidak boleh diduakan nggih. Saya itu sepakat nggih. Iki sewu. Allahu Akbar. Pas Al-Fatihah dereng mantun, jenengan kadang-kadang madhep selain Allah mau mboten. Yen sewu. Kaping kalih hati nurani rasa lek awake dhewe ngadhep ning Gusti Allah. Kadang-kadang pas Al-Fatihah rombak tiba-tiba gak sadar gitu. Ini jujur untuk perbaikan, minimal niat. Niat itu ada perjuangan untuk memperbaiki. Ini kalau kadang-kadang ngantuk tadi momen masalah momen sholat begini, tapi ini momen jalannya. Harus sadar menghadap Allah, tidak boleh mendua. Tidak boleh berpaling ngadepi Gusti Allah. Takbiratul ihram sampai salam atau di tengah-tengah sakit berpaling. Halo. Kembali, Niki karena kita tidak menyadari, sholat kita ini kafah itu, yo rogone sholat, yo jiwane sholat, rogone yo moso, tetapi yo sadar dan merasa bahwa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kadang-kadang mulutnya alhamdulillahirabbil alamin, rahmanir rahim,
tapi akhirnya belas gitu. Kadang-kadang ngoten. Masa diterus-terus nih. Khususnya sholat sunnah, itu sholat latihan, khususnya sholat malam. Rakaat tapi bener nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sadar. Alhamdulillahirabbil alamin. Iki rasane kali memuji Allah. Betul-betul memuji Allah atas rahman rahimnya Allah tadi. Atas limpahan rahmatnya Allah, kita memuji dasarnya limpahan rahmatnya Allah. Hamdaku lagi memuji Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin mulai hilang. Maliki Yaumiddin hilang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hilang. Barang ini mawon Maliki Yaumiddin. Sehingga rodok suwi bolan-balani, tapi betul-betul akhirnya membaca Al-Fatihah dengan penuh kesadaran, dengan penuh rasa, betul-betul membaca Al-Fatihah dengan asal yang tempo berpaling. Alhamdulillah bermadul kecilur, tapi belas lalu kongso. Apa? Nun sewu zaman kecil-kecil kita dulu, lek pengen mlebu surga, niti rambut dibelah. Ujungnya napa boten? Melewati jembatan rambut dibelah. Ujung angel, usaha ini kudu memang maksimal. Karena upai surga niku ya luar biasa. Dan surga itu akhirnya selamat saking neraka. Berarti kudu tenanan berdua. Kembali. Tetapi ini tenan boten suci, nggih boten saged. Nek teman dan padahal ini kasih kata kemusyrikan, dia mesti biar sana. Karena ada penghalang-halang yang tidak rela kita dapat keselamatan. Ditarik-tarik menuju dolar. Bu, saya juga ingin surga. Selamat merokok. Angsal itu nih Gusti Allah. Rodo angel-angel kan butuh nopo-nopo gitu. Yang penting selamat. Ini nopo betul. Tapi mulai awal mawon takdir ini. Rasulullah ngajarin niki artinya menyerahkan semua urusan kepada Allah. Tapi kadang ini bos sadar dah. Allah baik. Ini nama ini ada Gusti Allah pakaiannya sing apik, sewu. Betul-betul yang apa kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lek gak maca Al-Fatihah sama pembuatan sholatnya rukun nggih. Nggih napa mboten? Lho, maca Al-Fatihah tapi separuh Al-Fatihah mabuk. Mabuk itu yang mabuk kan dermil lah. Mboten sadar sing diucapne lho. Mungkin mau ngomong kalau itu gak ngerti sing diomongin. Pokoknya ngamuk berapa-berapa ini loh. Dan saya udah awal sholatnya mboten sadar sing diucap nih. Kan sami mawon. Dina umat. Niku wau. Rodok suwe ra apa tapi rakaat iki betul-betul Allah itu. Al-Fatihah kali kalau ingin naik dalam tanjak tahiyat ini. Ini pasti memang khonas yang terlebih ini buatan terima. Wes, otak di menghalang-halangi jalan yang lurus, diketok-ketoknya gambar dia, sehingga sholatnya mendua, menghadap Allah, menghadap apa bu?
masakan, mendapat pasar, iki lek bapake banyune sawah apa-apa. Tapi angel lumrah hadiah luar biasa. Hadiah surga selamat saking neraka. Ini tidak main-main. Nanti menurut petunjuk Allah, orang yang sudah dinampakkan neraka di depannya, duit sak dunya ditambah duit sak dunya niku purun nyerahnya asal selamat sing surga. Nah, apa yang duit iki ngaji niki padha selamat. Quran itu yang saya kata Nabi itu akhir zaman. Quran itu mak sekedar tulisan, kare sekedar bacaan. Tulisan Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim itu cuma ngilingi awake dhewe kudu ben maca. Mboten niku dadi penolak mboten. Eling maca bismillah, eling maca asyhadu alla ilaha illallah, eling maca ayat kursi. Pengiling-iling agar kita ingat firman Allah. Dados masuk Islam secara kafah, masuk Islam awake dhewe iki penuh. Ya jiwane, ya ragane, ya resik jiwane, ya resik ragane. Pakai petunjuk niki nur tadi. Hati nur sumarata. Suma sawahu anafaqah fihi ruhihi wa ja'ala sam'ahu wa absara wal afidah wa ilama. Awet diparingi rogo, diparingi jiwa, diparingi nurnya Allah. Cuma nur ini ditutup-tutupi sama setan dikei hitam, engko malih cahayane tertutup kaya publik. Ibu-ibu wis dikenal publik apa ora? Cara ngono niku lek kuwabe kenake kan sinare boten medani, Pak. Mesti kathah niku. Hati kita itu ya begitu. Lek kakean dosa kakean setan mboten bersinar, mboten menjelaskan. Kembali malam ini yang perlu kita, dan ini kula ngelingaken kula piyambak ya. Siji akeh ta'awud. Pokoke Quran ta'awud ditambah. Mergo apa? Sumpah iblis laknatullah dan setan akan tidak rela ya, Bani Adam, anak cucu Adam akan selamat. Dan yang bisa membuat selamat yang betul-betul mukhlis, yang betul-betul ikhlas, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Pada waktu sholat niat lillah. Karena itu para ulama sepuh ajari ilahi anta ma'budi. Ya Allah, hanya Engkau yang kutuju, hanya Engkau, tidak ada yang lain. Hanya ridhomu yang kuharapkan, bukan pujian orang atau bukan ridhonya orang. Berilah kami rasa cinta kepadamu sehingga sholatnya dengan penuh rasa cinta kepada Allah yang mengaruniai limpahan rahmat rahim. Dan wa'at ini makrifatinya, berilah kami kebersamaan dengan ilahi anta ma'budi wa ridhoka ma'budi wa ini mahabbatika wa ma'rifat. Lalu berarti sholatnya perlu dipoles terus atau mboten? Apa wis dianggap cukup? Nek kula tasih belajar ya, tetap belajar, khususnya lek malam. Tinggal tiba-tiba ada setengah sadar, jadi ditutup pengertian. Nah, karena itu ta'awud, kata-kata ta'awud niat ngilangi sing ning jero, nolak sing saka jaba. Nolak sing saka jaba lek pengin panjang yaitu surat Al-Falaq,
nolak sing ning jero, lek pengen panjang surat Anas. Anas membuat resah gelisah zaman akhir di Gunung Sewu. Pusatnya fitnah, pusatnya iri dengki karena keindahan oleh Allah dibuka. Ya, suara api-api mana ning goyahne ati ngene apa betul Pak? Lek gak semelek. Saudara yang dirahmati Allah, mumpung kita punya kesempatan niat Allah, betul-betul niat dan diparingi hidayah. Dan walaupun nanti kita melangkah hanya selangkah, 2 langkah, 3 langkah, ternyata umur tidak sampai, semoga Allah menganggap cukup niat kita sebagai bekal untuk menghadap Dia. Jadi aqimus sholat wa atuz zakat. Tegakkan sholat, tunaikan kesucian. Agar suci kalbu, Allah menjelaskan Baitullah itu qalbun mukmin. Artinya orang mukmin itulah Baitullah. Hadis qudsi yang lain Allah menjelaskan tidak ada tempat di dunia dan di langit yang mampu untuk ditempati karena Allah yang Maha Agung. Hanya qalbunya orang mukmin yang mampu untuk menjadi tempat. Itulah Allah lebih dekat dari urat. Nah, karena adanya di qalbun, maka kita mensucikan dari apa? Dari syaitan-syaitan yang akan menarik kita menuju kesesatan. Jadi sholat orang banyak sholat tetapi tidak pakai ilmu. Ini kan jangan. Qurannya hanya sebagai lantunan dan tulisan. Terus apalagi? Islamnya hanya identitas. Jadi anak-anak kita juga harus betul-betul, keluarga kita harus betul-betul kita dorong untuk Islamnya Qurannya ya apa? Belajar Quran, ngerti, dia caranya berusaha. Lepas itu kok ngoco, awas sakiti kata sing arti-arti ini pun konten gitu betul. Lega ya ben amal, ben ladang amal anak mantu, apa butuh bapak atau baik jadi ladang amal bagi mereka. Yo kon macak nih, macak nih yo arti dari aku tetap alon-alon gitu, kamu tulis angin nangkep cepet. Jangan ini kan bulu-bulu oh cepet. Nah kita minta mereka beruntung membacakan, kita beruntung dapat niat apa? Niat menjalankan kewajiban, menjalankan perintah Allah, yaitu membaca kitab sucinya sebagai pedoman hidup. Kira-kira yang saya dari sini ini apa perlu ditingkatkan? Ibu, kucing ini wis rugi ora apa-apa, kenapa berusaha. Tapi angel. Terus terang belajar Quran ngantuk. Kulo niku lek pengen film anak-anak lek ngantuk, wis kira betul audio ini Bapak iki. Istighfar ping 1 kok agak bar turu. Lepon istighfar ping 1 ngene. Wis salam. Mereka nggih wonten sing mengendaki kita tidak selesai. Maksudnya kan nggih wonten. Mungkin uji pasir film, tapi minimal asal kan. Jadi dalam sewu ngaji kita berulang-ulang ini sing pertama jelas-jelas. Insya Allah alhamdulillah keluarga kita ini Al-Quran menjadi bacaan itu sudah menjadi hal yang biasa. Tetapi mempelajari Quran masih bisa ditinggalkan.
memahami agar menjalankan dengan ketakwaan iki sing katakiran. Kok wis alhamdulillah golek dulure tanggane iki ya diomongi. Sing pun cekap iki lho. Sing kok tugasnya memang watawasobil al-haq niku menurut Allah nggih Quran al-haq. Menjenengan watawasobil haq watawasobil sabr nggih menyampaikan Quran. Mengikuti Nabi niku nggih mengikuti asal Nabi nggih Quran niku nggih napa to? Al-haqul karimah nggih Quran. Tugas Nabi niku nggih membacakan dan menjelaskan Quran. Pengikut Nabi yang mengikuti Nabi berusaha berakhlak Quran, berusaha walaupun 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat ikut menyampaikan Quran. Mungkin boleh selamat dunia akhirat ini nomor sahabat Nabi kula pun sampene menurut Nabi kabeh umat mlebu surga kecuali sing gak gelem jalani Quran dan sunahku kata Nabi. Lho ngoten kabeh mlebu surga. Oh jadi sing la ilaha illallah pasti surga. Saya munafik fasik itu dipun maca la ilaha illallah pun tak ini nomor fasik munafik niku dipun Islam tapi menyimpang dolam. Mungkin awake paling selamat ya sing iso dicoba dipelihara sing wis diparingi niku, tapi selama masih hidup sisihkan waktu untuk meningkatkan ini alhamdulillah. Kedua, sisihkan pikiran untuk mempelajari memahami Quran. Sisihkan malnya untuk bersedekah dalam perjuangan di jalan Allah. Sisihkan untuk kebaikan. Mungkin harus sampaikan kalau 1 ayat. Yang kedua, tadi Islam kafah takbiratul ihram sampai salam, khususnya salat tahajud walaupun hanya 2 rakaat, pastikan tadi takbiratul ihram sampai salam sing diucapkan, sing digerakkan sadar. Mboten masuk sadar. Siap belajar nggih? Donga-donga nggih. Iki kula donga jenengan. Ya kula nggih donga muga selamat. Mungkin insyaallah kita kembal wonten tempate hamba-hamba Allah yang diridhoi oleh Allah. Itu wonten surgane. Amin amin ya rabbal alamin. Allah. Wonten pertanyaan monggo Ibu. Bapak matur nuwun dan mohon maaf kalau ada memang kata-kata yang pas karena kemanapun, tapi bahwa ada yang memang tidak rela bahwa kita selamat, tidak rela kalau kita menjadi anak cucu Adam umat Nabi Muhammad yang nanti mendapat selamatnya. Mungkin moga kita tutup dengan doa yang dimulai dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihahnya dimulai dengan Al-Fatihah.
khususon Bapak Mbah Bunati dan Mbah Yus. Ya Allah, kami senang berkumpul ya Allah, kami senang berkumpul di tempat yang membahagiakan ya Allah. Kami senang berkumpul untuk mengkaji ayat-ayat-Mu. Kami sadar ya Allah memerintahkan kami ya Allah di dalam menjalankan hidup, menjalankan syariat Islam yang apa, yaitu menjalankan Islam dengan penuh jiwa dan raga, menjalankan Islam dengan keimanan dan keislaman serta keislaman, menjalankan Islam dengan syahadat sholat zakat puasa dan haji. Ya Allah ya Tuhan kami sadar ya Allah kami seringkali apa di dalam menjalankan, kami seringkali mabuk dalam menjalankan itu, kami salah sadar ya Allah kami seringkali tidak sempurna di dalam menjalankan apa yang Engkau perintahkan. Karena itu ya Allah kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah Engkau tetapkan apa yang kami lakukan menjadi ketetapan yang Engkau sempurnakan ya Allah. Engkau terima, Engkau ridhoi ya Allah. Karena kami sadar ya Allah sesadar-sadarnya kalau kami tidak lulus dalam kehidupan ini ya Allah, tentu kami tidak akan sanggup menghadapi dasarnya neraka yang akan nanti ya Allah. Kami pasti tidak sanggup ya Allah menghadapi pertentangan batin di alam dunia ini. Karena itu ya Allah, Masya Allah la tuhan, semua adalah atas ketetapan ya Allah. Tetapkan hamba-Mu ini menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang cukup untuk mendapat syafaatnya. Kami menjadi hamba ya Allah yang pantas untuk mendapatkan hidup yang Engkau kumpulkan dengan hamba-hamba-Mu di akhir nanti di surga-Mu yang mulia. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan minal maut wal maghfiratan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Semoga kita semua diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umat yang atas mendapat syafaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن